Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmatika Fadila dengan NIM 32198184 dari kelas EI 7E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Nah, dalam pembahasan ini yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian ekonomi syariah, kemudian kerangka teori dalam ekonomi mikro syariah, kemudian mengenai dan yang terakhir mengenai pelaku dalam ekonomi mikro syariah. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah atau sering kita sebut dengan ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti berbagai macam masalah perekonomian, sama sepertinya dengan ekonomi konvensional. Hanya saja kalau pada sistem ekonomi mikro Islam ini itu lebih berlandaskan pada prinsip syariat Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian seperti yang telah kita ketahui bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini ialah sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang berorientasi pada pencapaian ridho Allah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini merupakan salah satu sebuah pengikat tata cara aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan ekonomi, baik itu aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, dalam hal ini pencapaian ridho Allah adalah sebagai titik tolak lahirnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi ekonomi dan Islam ini sangat erat kaitannya. Kemudian konteks ekonomi, ajaran Islam ini melalui Al-Quran dan Sunnahnya itu menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan-aturan hukum sebagai perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Nah, pada yang bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan, untuk kebahagiaan, dan stabilitas kesejahteraan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kerangka teori ekonomi mikro syariah. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai teori ekonomi mikro syariah itu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, adapun pokok-pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi itu adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan maksudnya. Kemudian masyarakat yang dapat dimaksimumkan. Nah, analisis seperti ini itu dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia adalah terbatas. Pada ekonomi mikro Islam itu menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Kemudian itu mengenai teori mikroekonomi. Nah, teori mikroekonomi ini diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, di mana yang artinya mikro itu kecil. Nah, berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro ini dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kita jelaskan tadi itu mengenai pokok-pokok yang dianalisis dalam teori ekonomi mikro ini itu ialah mengenai bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar memakmurkan masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, analisis seperti ini itu dibuat pada pemikiran bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa itu adalah sangat terbatas. Kemudian yang ketiga itu mengenai rancang bangun ekonomi mikro syariah. Nah, rancang bangun ekonomi mikro syariah ini sangat diperlukan karena agar kita dapat mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro Islam. Nah, landasan tersebut itu berpegang pada prinsip utama dalam syariah. Sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Nah,
dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat itu dilarang, tidak dibolehkan, karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Nah, dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam itu diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat itu tentang ekonomi Islam yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Karena di setiap rancang bangun itu kita tuh harus ada atap, tiang, dan landasan. Nah, sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi. Kemudian, poin yang terakhir itu mengenai pelaku dalam ekonomi mikrosyariah. Adapun pelaku dalam ekonomi mikrosyariah itu adalah adanya itu rumah tangga, kemudian perusahaan dan pemerintahan. Nah, yang pertama itu rumah tangga. Nah, rumah tangga ini merupakan sektor utama dalam proses perekonomian. Nah, rumah tangga ini sangat diperlukan dalam proses pendistribusian pendapatan. Kemudian yang kedua itu perusahaan. Nah, perusahaan ini ialah sekumpulan atau sekelompok orang dalam membuat suatu usaha, baik itu dalam mendistribusikan, mengalokasikan, itu dalam proses ekonomi mikro. Kemudian terakhir itu pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengatur jalannya suatu perekonomian masyarakat, terutama dalam ekonomi mikrosyariah. Kemudian dalam rumah tangga, perusahaan maupun pemerintahan ini tidak lepas dengan ajaran-ajaran Islam, karena harus sesuai dengan landasan ekonomi mikrosyariah. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.